Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khusrul Khotimah akan menjelaskan tentang class action dan perkembangan hukum perdata di Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian class action. Class action atau gugatan perwakilan kelompok merupakan prosedur beracara dalam perkara perdata yang memberikan hak prosedural terhadap satu atau sejumlah orang bertindak sebagai penggugat atau memperjuangkan kepentingan para penggugat itu sendiri dan sekaligus mewakili kepentingan ratusan ribuan bahkan jutaan orang lainnya yang mengalami kesamaan penderitaan atau kerugian. Masih banyak kalangan praktisi hukum yang mencampur adukan antara pengertian gugatan perwakilan kelompok class action dan konsep hak gugatan lembaga swadaya masyarakat LSM. Sebenarnya gugatan perwakilan kelompok dan hak gugatan organisasi legal standing memiliki perbedaan konseptual. Perbedaan yang paling prinsip adalah terletak pada subjek hukum, yaitu pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan. Pada gugatan perwakilan kelompok class action, penggugat subjek hukum adalah orang-orang atau manusia yang berjumlah satu orang atau lebih sebagai unsur wakil kelas atau wakil kelompok, dan anggota kelas atau anggota kelompok yang pada umumnya berjumlah besar, class member. Baik wakil kelompok maupun anggota kelompok pada umumnya merupakan pihak korban atau yang mengalami kerugian nyata. Penyusunan dan pengajuan class action. Penyusunan surat class action atau gugatan apabila suatu perkara tidak dapat diselesaikan secara damai oleh pihak-pihak yang berperkara, jalan terakhir yang dapat ditempuh oleh pemohon penyelesaian melalui pengadilan negeri. Untuk itu, penggugat mengajukan gugatan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang. Gugatan yang diajukan kepada ketua pengadilan negeri itu disebut perkara perdata, civil action, civil case. Adapun pihak yang mengajukan gugatan tersebut penggugat plaintiff. Permohonan gugatan dapat diajukan secara tertulis atau secara lisan. Jika penggugat tidak dapat menulis, permohonan gugatan secara tertulis dapat disebut gugatan. Apabila penggugat mengajukan surat gugatan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang, 3 hal yang perlu diperhatikan dan dimuat dalam surat gugatan, yaitu keterangan lengkap mengenai pihak-pihak yang berperkara, yaitu nama, umur, alamat, pekerjaan, dan agama, identity of the parties. Yang kedua yaitu dasar gugatan yang memuat uraian tentang kejadian atau peristiwa dan uraian tentang hukum, yaitu adanya hak yang hubungan hukum yang terjadi dasar yuridis gugatan itu. Dan yang ketiga, tuntutan yang dimohon gugatan agar diputuskan oleh pengadilan. Dasar gugatan dalam surat gugatan harus jelas dan mendukung tuntutan penggugat. Setiap peristiwa atau kejadian yang mendukung hubungan hukum diuraikan secara kronologis dan sistematis sehingga isi tuntutan dapat mudah dipahami. Dalam hubungannya dengan dasar gugatan yang dapat dibuat secara tertulis, timbul pertanyaan sampai berapa jauh peristiwa yang menjadi dasar gugatan harus dirinci. Selanjutnya yaitu pengajuan permohonan class action atau gugatan. Permohonan gugatan dapat diajukan secara tertulis atau lisan apabila penggugat tidak dapat menulis. Ketua pengadilan negeri mencatat atau menyuruh mencatat keterangan penggugat, kemudian menandatanganinya sendiri. Pasal ini adalah dasar bagi hakim untuk memberikan petunjuk kepada pencari pengadilan yang tidak dapat menulis sehingga dia memperoleh bantuan dalam membela haknya. Gugatan yang diajukan baik secara tertulis maupun lisan harus memenuhi biaya materi menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.
Surat gugatan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan setelah Panitera menerima surat gugatan tersebut. Ketika itu juga ia juga menghitung perkiraan biaya yang diperlukan, jumlahnya dicantumkan dengan posisi tertanggal serta berparaf. Kemudian surat gugatan tersebut diteruskan kepada bagian keuangan untuk pembayaran jumlah biaya yang telah disetujui oleh Panitera serta membukukannya ke dalam buku kas dan memberikan kwitansi kepada penggugat. Setelah itu, surat gugatan yang telah didaftarkan diteruskan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk ditetapkan hari dan tanggal pemeriksaannya. Pada perkara perdata banyak sekali ragam materi perkara bergantung pada macamnya penghubungan hukum yang terjadi antara pihak-pihak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal jawaban dari kelompok 13 ingin menjelaskan tentang penggabungan class action atau gugatan. Yang pertama, penggabungan objektif. Penggabungan objektif sendiri dalam praktik hukum Indonesia terjadi penggabungan. Beberapa gugatan terjadi penggabungan tersebut karena koneksi antara gugatan yang satu dengan yang lainnya. Untuk mengetahui apakah ada konektivitas atau tidak, dapat dilihat dari kenyataan fakta. Apabila ada konektivitas, penggabungan akan mempermudah jalannya acara yang dapat menghindari kemungkinan putusan yang saling bertentangan. Selain itu juga dapat menghemat biaya, tenaga, serta waktu menurut jenisnya. Ada dua macam jenis, yaitu yang pertama ada objective cumulation dan penggabungan subjektif atau subjective cumulation. Penggabungan objektif dapat terjadi apabila seseorang mempunyai beberapa tuntunan yang menuju satu akibat saja. Jika satu tuntunan dipenuhi, tuntunan lainnya ikut juga terpenuhi. Contohnya, Albert menyewakan rumahnya kepada Butet selama dia belajar 3 tahun di Amerika Serikat berdasarkan perjanjian sewa-sewanya. Setelah menyelesaikan belajar di Amerika Serikat, Albert kembali dan perjanjian sewa-menyewa berakhir. Yang kedua yaitu penggabungan subjektif. Penggabungan subjektif dapat terjadi apabila terdapat beberapa orang penggugat melawan seorang tergugat, atau seorang penggugat melawan beberapa orang tergugat, atau beberapa orang penggugat melawan beberapa tergugat. Apabila terjadi penggabungan beberapa orang penggugat atau tergugat dalam satu gugatan disebut penggabungan subjektif atau subjective cumulation. Tujuan penggabungan adalah perkara diperiksa oleh pengadilan yang sama guna menghindari kemungkinan terjadi putusan yang berlawanan jika dijadikan beberapa gugatan yang diperiksa oleh pengadilan yang berlainan. Lagi pula bersifat produkal, yang artinya untuk kepentingan acara yang bersifat sederhana, cepat dan murah. Walaupun HIR atau RBG dapat mengatur tentang penggabungan, baik penggabungan yang bersifat objektif maupun subjektif. Dalam praktiknya, pengadilan boleh menggabungkan beberapa gugatan, terutama penggabungan objektif, asalkan situ ada konektivitasnya. Konektivitas adalah soal kenyataan, sedangkan penggabungan adalah hukum mengenai tujuan beracara atau prosesul dolmatihead. Selanjutnya, perkembangan hukum perdata di Indonesia. Perkembangan hukum perdata Indonesia. Berlakunya hukum perdata di Indonesia tidak dapat terlepas dari banyak pengaruh kekuatan politik liberal di Belanda yang mencoba berupaya melakukan perubahan-perubahan yang mendasar di dalam tata hukum kolonial. Kebijakan ini juga dikenal dengan sebutan de bewiste res politik. Berdasarkan atas kodifikasi, maka kodifikasi hukum perdata Belanda menjadi contoh bagi kodifikasi hukum perdata Eropa di Indonesia. 10 April 1838 dengan Statblad 1838 nomor 12 yang dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1838 dan melalui pengumuman Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 3 Desember 1847. Dinyatakan bahwa sejak tanggal 1 Mei 1848 BW berlaku di Indonesia. Beberapa asas terkandung dalam KUHP Perdata yang sangat penting dalam setiap perikatan, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepercayaan, asas kekuatan pengikat, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral atau kepatuhan. Terdapat beberapa peraturan yang berlaku diatur di luar KUHP Perdata.
Contohnya dalam bidang pertahanan yaitu UU nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang dikenal dengan nama Undang-Undang Pokok Agraria UUPA. Hukum perkawinan yang dapat dikenal dengan UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan hukum tetangga. Keberadaan pidana tersebut untuk menjawab proses peradilan. Perdata yang tidak dapat dilakukan efektif, cepat, dan terjangkau. Tidak seperti peradilan yang pidana yang mengenali acara pemeriksaan singkat dan acara pemeriksaan cepat untuk jenis perkara tertentu. Peradilan perdata mengacu pada Herzeni Indonesia Reglement dan Reglement Bugis Wetan. RBG tidak memiliki mekanisme yang dianggap mudah untuk penyelesaian sengketa yang sederhana. Kondisi tersebut dampak pada minimnya jumlah perkara perdata yang masuk dari jumlah 3.466 perkara yang dapat masuk di pengadilan tingkat pertama. Hanya terdapat 39.279 gugatan yang diakui atau sekitar 1,13%. Laporan tahunan MA 2015 UMKM sebanyak 57,9 juta yang berpotensi memiliki sengketa. Rasio jumlah bentuk mekanisme gugatan sederhana yang diatur dalam sebuah peraturan Mahkamah Agung. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.